Saya mau pelajari dari syahadat lagi gitu. Saya mau pelajari dari nol lagi. Dari nol lagi, karena saya dulu sempat ateis juga. Gara-gara Nah, gini dulu deh, gue mau masuk dari ini sebenarnya sesuatu yang nggak ingin gue tanya karena sebenarnya bukan sesuatu yang menarik dan pantas untuk ditanya. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang punya pandangan pengen tahu aspek ritual lo, mungkin ini gue ingin mewakili mereka. Mungkin lu tadi sempat bilang gue udah puasa Senin Kemis, sholat, ibadah. Artinya maksudnya soal ibadah-ibadah itu lu memegang sekali ibadah-ibadah itu. Dulu gue pernah berada di posisi itu. Iya. Artinya lu dulunya memang punya posisi di sana kan? Iya. Ibadah. Ya ibadah. Pokoknya sampai akhirnya banyaknya ibadah gue itu jadi kayak bon buat gue kasih ke Allah nih. Kayak ya Allah, lihat deh bon saya udah banyak nih. Kok belum datang? Iya, kayak orang-orang yang suka ngomel-ngomel di toko online gitu. Mas maaf ya, kok barangnya belum dikirim gitu. Untung belum saya transfer ya, kayak gitu loh. yang kayak gitu-gitu kan. Iya, maksudnya saya menyadari semakin banyak saya beribadah kok saya tidak semakin ikhlas. Jadi semakin pamrih dan semakin bitter, semakin iri dengan rezeki orang lain gitu. Ini padahal dia nggak sholat nih. Gitu jadi ngejudge gitu, jadi ngejudge. Nah, setelah itu Bib, saya jadi ibadah pun jadi saya mau pelajari dari syahadat lagi gitu. Saya mau belajar dari nol lagi. Dari nol lagi, karena saya dulu sempat ateis juga. Gara-gara dulu basket, saya udah kerja keras, bla 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 bla, ternyata saya dikasih cedera parah. Terus saya jadi duit saya yang saya kumpulkan dari basket dipakai buat fisioterapi. Dari situ saya bilang, saya disuruh sholat sama ibu saya. Sholat, gak mau, Allah gak ada, gitu. Dulu saya sempat kayak gitu, 6 bulan lah. 6 bulan saya kayak gitu, sampai akhirnya saya jadi penyiar. Terus saya dulu pernah nyebut dalam keadaan tidak sholat, nyebut dalam hati, enaknya jadi penyiar radio gitu. Ternyata saya jadi penyiar radio. Terus kayak, wah Allah ada nih, gitu. Nah itu titik baliknya gitu, ternyata Allah mengabulkan doa saya yang bahkan saya tidak panjatkan dalam doa. Itu jadi titik balik lo. Dalam ritual, iya. Dari situ saya mulai dari syahadat lagi, saya mulai mempelajari ternyata ilmunya tuh tidak cuma soal ambisi yang disertai doa, tapi ambisi, doa, terus orang-orang sekitar gitu, terus keikhlasan, soal bagaimana tidak pamrih. Jadi kayak pas saya nonton Filosofi Kopi tuh, Bib, asal lu tahu ya, dengan lu bekerja keras dan lu ngeluarin apa yang lu punya, bukan berarti hasil terbaik itu punya lu. Terus gua pas habis nonton itu kayak gue sudah tahu dari dulu. Gitu. Orang-orang tuh nge-quotes itu kayak gue sudah menjalani itu bro, gue menjalani, udah nampak gue bro, gitu. Tapi emang itu kesalahan orang. Kemarin kebetulan ada yang nanya gue di Instagram. Apa soal Bib, saya sudah ibadah banyak, tapi kok masih hidup saya gini-gini aja, penuh ujian. Yang pertama gue bilang bahwa ujian itu justru keren bentuk cintanya Allah, seperti gue jelasin tadi. Yang kedua juga kata gue, ibadah itu kan tentang hubungan lu dengan Tuhan. Benar. Jadi karena itu bersifat spiritual, jadi lu jangan ukur pakai yang materi. Iya. Itu aduh. Jangan pakai. Susah ngasih tahu orang begitu, susah Bib. Dan yang juga yang kayak lo bilang, ibadah itu pemberian lo kepada Tuhan. Bener. Atas nikmat yang sudah Tuhan berikan. Iya. Jadi jangan lo minta Bukan pamrih karena lo udah dikasih duluan. Iya. Aduh. Ini saatnya lo bayar, bukan lo ngasih dan kemudian minta bayaran dari Allah. Iya, kayak ngasih bon gitu dari padahal udah dikasih duluan berupa nikmat, nafas semuanya. Teman-teman, Allah itu bukan vendor gitu. Kamu bawa bon gitu. Saya nggak mau tahu bayar hari ini juga. Ya nggak bisa gitu. Maksudnya Allah punya cara hitungnya sendiri gitu, dan memang kita nggak akan bisa punya kalkulator yang melebihi canggihnya dari kalkulator. Atau bagaimana tuh udah Asmaul Husna ada 99 nama ya gimana kalkulator mah apa tuh ciptaan makhluk. Makanya di ayat tuh kan jangan kalian hitung-hitungan tentang nikmat Allah. Karena makanya saya nggak suka matematika tuh. Saya masuk sastra, karena saya nggak suka hitung-hitungan. Manusia kok hitung-hitungan gitu. Karena memang hitung-hitungannya Allah beda sama hitung-hitungannya manusia. Lu bayangin, lu ngasih 1, Allah balikin 10. Itu iya. Dan juga gini, makanya kata Allah, makanya kata Nabi,
masuk surga atau neraka itu murni hak prerogatif dan karena rahmat Allah, bukan karena ibadah-ibadah lo. Karena gini, kalau lo bawa sholat, lo puasa lo, zakat lo dan haji lo ke depan Allah, oke, saya mau masuk surga karena saya sudah melakukan sombong banget itu. Waduh, sombong sekali. Pertama, yang menggugurkan dia untuk masuk surga karena yang sombongnya. Kemudian yang kedua, Allah tinggal bilang gini, itu semua ibadah lu tuker sama nikmat bulu mata. Udah gak cukup untuk bayar nikmat bulu mata. Bener. Jadi lu jangan hitung-hitungan. Masa manusia punya bulu mata? Barang saya aja punya bulu mata, masa manusia yang ceng-cengin gitu. Iya, kalau nggak dikasih bulu mata, kelar bro. Bro. Dan ini lagi gue melihat ibadah itu seni merayu Tuhan. Artinya gini, lu dalam ibadah itu mencari momen di mana kemudian Tuhan kemudian melihat lu, wah ini benar-benar hamba gue, benar-benar menghamba nih. Jadi ketika lu khusyuk dalam ibadat, Tuhan kemudian merasakan kehambaan lu dan penyembahan lu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya tumbuh cintanya kepada lu untuk memasukkan lu ke surga gitu. Nah itu yang sebenarnya kita cari sebenarnya dalam ibadah. Jadi begitu kemudian ibadah itu hilang aspek itunya, aspek benar-benar untuk Allah, tapi pengen dilihat orang dan lain sebagainya, begitu itu ada maka gugur udah nilai ibadah itu. Emang nggak bisa hitung-hitungan. Dari cerita seorang pelacur menolong anjing terus masuk surga aja, itu sudah bukan hitungan manusia, itu udah bukan. Itu juga bukan hitungan manusia. Ada satu cerita satu orang alim ahli agama di atas di rumah lantai 2, satu orang ahli maksiat di lantai pertama. Setelah beberapa puluh tahun, yang ahli maksiat tetap maksiatan, yang ahli agama tetap ahli agama, dan kemudian terakhir kata yang ahli agama, kayaknya enak nih yang maksiat mulu hidupnya. Terus yang ahli maksiat, kayaknya damai nih yang ahli agama. Kemudian naik tangga lah yang bawah, naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian yang atas kepleset dan ketindih nih yang bawah, dua-duanya mati. Dan lo tau yang masuk surga yang ahli maksiat dan yang masuk neraka yang ahli agama. Karena yang ahli maksiat itu husnul khotimah, yang ahli agama itu su'ul khotimah. Karena dia udah, yang ahli agama udah punya niat untuk meninggalkan Allah, sedangkan yang ahli maksiat punya niat untuk kembali ke jalannya Allah. Itu kan nggak ada hitung-hitungan. Itu nggak ada hitung-hitungan bro. Itu aduh, itu kayak dapat lotre ya, kayak dapat lotre ya, kayak seumur hidup miskin aja, ternyata dapat lotre. Gokil. Makanya gue selalu bilang orang jahat itu punya masa depan. Jadi lu jangan ngejudge orang jahat, karena lu gak tahu finally kemudian dia akan jadi apa. Dan orang baik juga punya masa lalu. Jadi lu jangan kemudian ketika lu baik kemudian sok-sokan, karena lu punya masa lalu kan, dimana mungkin lu dulunya bukan orang baik, sehingga kalau ngelihat orang baik, ya mungkin itu dulu dia ada dalam kondisi saya dulu, suatu hari dia akan kembali ke jalan. Makanya sekarang saya tidak pernah bisa gitu ngejudge ibadah orang gitu segala macam, terus kayak ngelihat orang yang ngejudge, terus saya bilang jangan gitu. Kayak saya dulu pernah berada di posisi itu, gitu. Kayak karena saya sering ibadah dan segala macam, jadi bisa menghakimi ibadah orang lain gitu. Jadinya sampai satu titik kayak mungkin saya terlalu ambisius dari segala hal gitu, karena saya percaya kalau doa dan ikhtiar bersatu ini semua akan tercapai. Apa yang saya pengenkan, bukan Allah izinkan ya, gitu, yang saya pengen aja gitu. Sampai temen saya dulu nggak pernah latihan basket, sekalinya latihan saya maki-maki. Lu kenapa lu dari kemarin latihan lu nggak solid lu sama tim lu, gue bilang gitu. Ini semua tuh berjuang gitu buat Porda, buat PON apa segala macam gitu, gue lupa. Terus dia bilang kayak gini, "Us, lu tahu nggak sih kalau gue lagi ngurusin rumah gue yang sekarang jadi sengketa karena nyokap gue lagi sakit dan kita lagi butuh biaya gitu, ternyata suratnya nggak ada apa segala macam gitu. Lu tuh cuma kuliah dan basket, gua kuliah biaya sendiri, gue kerja juga, dan gue harus basket di sini nemenin lu gitu." Gue begitu terus kayak di situ gue mulai kayak menyadari kalau memang orang-orang ambisius itu kadang-kadang tidak menyadari kalau orang-orang di sekitarnya juga punya masalah dan punya prioritas mereka masing-masing gitu. Dan juga pelajarannya ternyata yang kita lihat ini hanya berapa persen sih dari seseorang. Gimana kita bisa ngejudge dia? Sedangkan kita cuma bisa ngelihat, lu bisa ngelihat temen lu
sehari berapa jam sih? Iya. Mungkin seminggu hanya sejam atau 2 Iya, jam untuk iya. ketemu. Kenapa lo kemudian bisa ngejudge dia buruk atau Iya, baik? iya, itu Sedangkan dia. lo gak sepenuhnya tahu tentang dia. Katakanlah lo hidup 24 jam sama dia. Emang lo tahu hatinya? Orang kita sama, iya, itu contoh paling konkretnya tuh pernikahan deh ya, gitu. Iya. Udah pacaran bertahun-tahun, nikah bertahun-tahun, kadang-kadang kita juga masih belum paham siapa pasangan kita gitu, apalagi orang jauh yang kita nggak kenal gitu. Jadi lebih kayak apa ya, lebih, makanya pas saya dikata-katain orang segala macam, saya tidak, ya sudah gitu, kayak karena saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya juga nggak bisa ngejudge dia juga, nggak bisa menghakimi dia juga karena saya nggak kenal juga gitu. Jadi saya bercandain aja gitu. Gue harus cepet pindah dari tema ini karena gue bener-bener gak expert di bidang nikah. Karena gue masih Gokil. Pernikahan jangan mau gua ajarin. Nasihat buat subscribernya Abe. Gue mau lanjut ke yang kejujuran. Itu betul kata lo, itu harus jadi salah satu yang utama dalam kita hidup gitu loh. Apalagi kita beragama gitu. Ya. Karena gini, Nabi itu dikenal jauh sebelum dikenal sebagai Nabi dan Rasul, dia itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Karena jujur itu kekuatan utama dalam Islam. Karena gini, banyak hal-hal yang dalam agama itu tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipercaya dengan akal, tapi murni dengan hati yang percaya gitu. Kayak Nabi Isra Mi'raj, semalam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Itu hanya bisa dipercaya. Karena itu kalau Nabi tidak expert sebagai seorang yang jujur, Nabi akan sulit kemudian membuat orang mengimani Isra Mi'raj. Karena itu kejujuran itu dasar banget dalam agama. Itu dia. Dan bukan cuma di Nabi. Gini, lu kebayang nggak sih kalau sahabat Nabi itu nggak jujur? Maka hadis itu nggak akan sampai ke kita. Enggak. Kan bisa aja mereka bilang, oh iya Nabi bilang begini. Iya. Tapi karena di antara sahabat itu kejujurannya terjaga, maka hadis itu, bayangin hadis itu sampai sekarang 14 abad bisa sampai ke kita. Yang menjaga itu apa? Kejujuran. Nah makanya saya tuh paling benci nih dari semua orang-orang yang nge-hate saya ya gitu. Anda boleh ngatain saya penista gitu, ngatain anak saya anak setan gitu, darah saya halal, alhamdulillah kan, berarti gitu. Kan darah kan haram, ya kan, jadi halal, alhamdulillah gitu kan. Terus istri saya dibilang pelacur, orang tua saya dibilang orang tua tidak berpendidikan, atau segala macam, tidak apa-apa. Karena itu adalah konsekuensi dari kejujuran saya. Tapi saya paling benci kalau dibilang settingan, Bib. Saya dibilang, si Ustu ini bermasalah begini, biar naikin nama dia. Hey, Anda tahu nggak kenapa saya bermasalah? Karena sebelumnya saya sudah terkenal. Iya, gitu kayak buat ngapain gitu. Dan dulu juga ini juga bukan target hidup saya gitu. Saya cuma menjalankan kayaknya mah nih popularitas saya mah bukan buat memperkaya saya ini kayaknya sih ya. Kalau saya merasanya ini mah amanah. Apa yang bisa gua lakukan ketika orang lain melihat saya sebagai orang yang mungkin secara status di atas orang-orang yang maksudnya tidak punya power gitu, maksudnya gitu ya. Sudah saya mempergunakan ini untuk ngasih tahu ke orang kalau saya emang orangnya tidak jujur gitu, emang karena jujur itu sudah menyelamatkan banyak sekali hidup saya gitu. Dan masa ketika saya berproses nih menuju yang saya punya sekarang gitu, saya jujur gitu. Terus tiba-tiba ketika saya di lingkungan baru nih, dunia entertain ini bilang kayak, lu tuh jadi orang jangan terlalu jujur tahu Gus. Gituin gue. Terus kayak, hey, saya kesini. Teman, ya gue nggak tahu ya lu sampai di entertain ini karena manajemen, karena mungkin ada yang nyuntik dana apa segala macam. Saya di sini karena jujur loh, karena saya kalau ngelawak nggak lucu juga, saya tidak lucu, gitu. Ya apa adanya aja, jujur aja gitu. Dan lu nyuruh gua untuk tidak jujur, kan gua bilang jujur itu bukan bisnis, bukan pas lu berproses lu jujur lu dapat rezeki banyak, pas rezeki ini menyebabkan musibah lu jadi meninggalkan kejujuran ya tidak sih, masih orang yang sama dong gitu. Masih Anda siapa? Karena Anda dibuat
naik karena kejujuran, maka Iya. ketika Anda di atas, justru Anda harus mempertahankannya dengan kejujuran. Iya, ya kalau memang dengan kejujuran ternyata saya jatuh, ya sudah memang udah saatnya gitu. Iya, kalaupun lo jatuh karena kejujuran lo akan melihat bahwa justru kejatuhan lo itu adalah kenaikan lo. Karena kan soal orang jatuh karirnya, Iya. emang jatuh karir itu berarti jatuh kemuliaannya? Kan enggak juga kan? Tidak. Justru kadang seperti lo bilang tadi, Iya. kalau gue sedang dikasih musibah, misalnya jatuh karir gue, kadang itu justru titik awal keberkahan gue. Iya, kalau mungkin saya tidak dibawa itu, saya tidak bertemu dengan Anda dong. Ya kan, saya tidak bertemu Anda, saya tidak ketemu Ali, ya kan, saya tidak bertemu dengan orang-orang yang menurut saya banyak ngasih value, bukan ngasih cuma sekedar pertemanan gitu. Jadi kayak ngasih value. Saya ketemu dengan teman-teman 420, saya ketemu Jason Ranti, orang-orang maksudnya seniman-seniman yang saya anggap sebagai orang-orang yang jujur gitu. Jujur. Iya, orang-orang yang jujur ya. Ya alhamdulillah saya dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang jujur gitu. Karena selama ini saya memang tidak ingin membuat senang semua orang gitu. Karena saya pun dari dulu, saya berteman pun saya ngomong belak-belakan dari awal. Saya tunjukin siapa saya, biar nggak usah ada, kalau emang nggak cocok nih nggak usah temenan gitu. Dari awal udah. Ngapain daripada temenan tapi ngomongin di belakang gitu, mending temenan gitu, ngomongnya semua di depan gitu. Kejujuran itu sudah ngasih saya rezeki, menyortir saya teman, terus jadi orang yang paling diminta statement jujurnya. Misalnya nih temen cewek nih ngomong lah sama si temen cewek yang satu, ngomongnya gini ke yang si B cowok ngomongnya gini, terus terakhir pasti ke gua, terus jujur ya, gue yakin lu bisa gini, gua lagi dekat sama cowok ini tapi dia gini bla 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 bla, ya tinggalin aja. Gua bilang gitu. Kok lu bisa bilang tinggalin? Ya karena buat apa? Teman-teman lu semua itu cuma nyupport lu karena temenan sama lu. Yang lu lupa kalau lu lihat dari logikanya, nih cowok ini cuma pengen pisang doang sama lu gitu. Tapi kalau lu mau ambil silahkan. Kalau lu nanya ke gua jujur opini gua apa, gua bilang enggak, gua bilang gitu. Karena yang diambil opini gua, ya udah. Iya, karena jujurnya itu karena punya kekuatan. Karena jujur itu punya kekuatan. Jadi seneng gak sih Bib kayak orang ke rumah gitu kayak, terus gue minta opini jujur dulu. Itu tuh hal yang gila banget ya, kebanggaan banget. Iya, maksudnya banget. Kita tuh jadi orang terakhir. Orang tukang bohong nih, itu orang pertama yang dikasih tahu. Karena peduli amat dia ngasih opini, gue cuma pengen cerita. Gitu. Gue nggak nyari solusi nih. Cuma pengen curhat aja. Kalau mau orang bohong, nah kalau mau orang jujur nyari solusi. Iya. Karena memang gue sering bilang bahwa lo itu harus berteman dengan orang yang bisa memberikan informasi yang perlu lo dengar, bukan yang ingin lo dengar. Benar. Karena orang yang cinta sama lo akan memberikan informasi yang perlu lo dengar. Tapi orang yang nggak peduli sama lo atau berteman sama lo secara pragmatis akan mengatakan apa yang ingin lo dengar aja. Misalnya bahwa lo keren, bahwa lo hebat, padahal kenyataannya enggak. Tapi orang yang teman sejati dia akan lu lagi gak keren, lu salah lu gak bener nih dia akan berkata apa yang perlu lo dengar agar lo menjadi lebih baik. Dan memang menyenangkan tuh. Iya, teman yang segitu tuh yang menyenangkan. Dan memang gini, lu harus lebih waspada. Itu para sufi itu ngajarin lu harus lebih waspada pada pujian ketimbang hinaan. Iya, itu benar sekali. Karena gini, kalau hinaan, kalau benar itu akan menjadi bahan introspeksi. Benar. Kalau dia salah itu akan jadi pahala bagi lu. Benar, itu benar. Tapi kalau pujian, kalau itu kemudian ujung gue jadi sombong, kalau jujur bikin lo jadi sombong, kalau itu benar, kalau pujian itu benar bikin lo jadi sombong, tapi kalau itu salah, apalagi kalau itu salah, maka akan bikin lo jadi gak realistis. Makanya ada dengan apa? Makanya ada cerita itu, ada satu sufi namanya Syekh Bakar bin Salim itu satu hari didatengin tamu. Kemudian duduklah tamu itu, dan setelah duduk kemudian datang lagi satu tamu lagi. Kemudian duduk aja Syekh Bakar bin Salim, terus tamu ini yang kedua nih tamu muji-muji terus Syekh Bakar bin Salim. Sampai satu kata saya sudah berhenti.
Terus dia sampai 3 kali diambil sendalnya sama sebuah orang, kemudian dilempar ke orang itu lari. Terus ditanyalah sama si tamu ini, itu orang kenapa lu lempar? Padahal kan muji mulu. Iya, padahal muji mulu gitu. Dan kenapa kemudian lu sampai melemparnya gitu? Terus kata Syekh Bakar Salim, ya karena dia setan. Jadi dia muji-muji Syekh Bakar Salim itu gak suka. Karena pujiannya itu justru adalah jebakan agar Syekh Bakar Salim menjadi sombong, kemudian agar kesombongan itu diperlihatkan ke orang lain. Makanya dia gak suka dipuji. Makanya saya membubarkan fanbase saya waktu saya terkenal. Oh iya. Karena mereka memuji saya dengan hal-hal yang mereka tidak tahu tentang siapa saya. Gitu. Ulus tuh orangnya sangat dia religius, dia gitu tuh, dia dari awal stand up-nya aja benar-benar subliminal. Gue bilang, gue cuekin. Terus gue kayak, Ulus tuh orangnya tuh ini banget, apa namanya, baik banget, dia tuh gini-gini bla bla bla. Itu berlebihan. Iya, berlebihan. Gue nggak sebaik itu. Gitu. Si Ulus itu tuh orangnya care sama semua orang gitu. Enggak semua orang gua care juga sih. Gue bilang milih-milih juga. Iya, lu berlebihan gitu. Terus kayak udah gua kumpulin lah tuh fanbase gua. Lu tahu nggak tentang siapa gua? Lu tahu nggak gua minum alkohol gitu? Enggak. Lu tahu nggak gua suka jalan sama cewek? Enggak. Yang lu tahu tentang gua apa? Terus gua takutnya ketika gue punya masalah, punya apapun gitu, mereka membela gue dengan hal-hal yang nggak ada di gue sebenarnya gitu, dengan apa yang mereka tangkap aja gitu. Dan ya udah gue memilih untuk kayak gue jujur aja malu nih, gue seperti ini orangnya gitu. Atau sebaliknya Gus, ketika lu kena masalah, mereka justru jadi benci berlebihan kepada lu. Nah itu juga ada, itu karena kan mereka sesuai tidak tahu. Iya, itu juga mereka. terjadi juga. Iya. Gue nggak nyangka Uus kayak gini, ternyata bla gitu. Dari semua teman gue waktu gue ikut, gue tidak kehilangan teman gue satupun. Iya. Ketika ada orang yang nanya, si Uus kenapa? Si Uus kenapa itu? Temen lu kenapa itu? Lo kalau kenal sama Uus juga tahu dia mah nggak begitu. Ya dia mah begitu aja gitu. Tidak ada yang kayak apa ya, kayak Uus tuh sebenarnya baik orangnya gitu, kan ada. Karena karena teman saya semuanya napak. Karena semua teman saya, ya karena kejujuran saya, jadi saya punya circle yang napak semua gitu, yang ibaratnya kalau saya putus nih gitu, terus teman saya cowok putus sama ceweknya, terus ternyata ceweknya jalan sama yang lebih kaya gitu. Ini cewek jablay gitu. Kan biasa kan kalau cowok putus gitu ya omongannya gitu. Cewek jablay nih, masa mentang-mentang dia bawa mobil segala macam, gue jadi ditinggal gitu. Terus kayak, bro, realistis aja lu, gila. Ya kalau lu jadi cewek nih gitu, akan milih itu. Ya pasti bakal milih itu, karena dia mungkin belum pernah punya pacar yang kaya. Pas dia rasain sendiri, ternyata pacaran sama orang kaya begini ya gitu. Nanti dia bisa mikir lagi nih, ternyata memang kemarin sama dia udah cocok, cuma beda di finansialnya doang gitu. Ya udah, jadi lebih napak aja gitu, gak usah yang semangat bro, emang dia tuh cewek nggak bener, nggak ada kayak gitu. Kita objektif aja gitu. Emang lu juga tiap hari main Dota gitu, lu tiap hari main Mobile Legends gitu, sedangkan ini saingan lu anak orang kaya, pengusaha gitu. Terus kayak ya lu terus apa alasan lu manggil dia jablay gitu? Maksud lu kayak ya nggak bisa gitu dong, bener nggak? Iya, ya kan realistis aja. Lu jadi temen nggak support tuh, ya lu kalau itu salah tongkrongan, gue bilang gitu. Kalau lu cuma pengen di-support doang mah bikin partai itu. Iya, pasti banyak di-support. Iya, bagus, padahal belakang enggak gitu. Ada menyampaikan apa yang ingin didengar. Iya, gitu. Partai. Bener. Nah apa ada yang gue juga pengen sampaikan karena takut orang salah paham. Gini loh. Tadi kan kita bilang kalau kita jatuh miskin, kalau kita lagi repot, atau kalau kita lagi kena musibah gak dapat nikmat, itu suasana yang bagus banget karena Allah memberikan musibah kepada kita bentuk cintanya. Tapi gue mau bilang bahwa bukan berarti lo gak boleh kaya, bukan berarti lo gak boleh seneng hidupnya, karena setiap hal itu ada nilai ujiannya masing-masing. Kekayaan itu ujiannya tidak berarti tidak sama dengan kemiskinan. Iya. Kemiskinan masalahnya ujiannya aja. Iya, kemiskinan itu ujiannya sabar, kekayaan itu ujiannya tidak sombong. Iya. Gitu. Dan bagaimana amanah dari kekayaan kita, apa yang harus kita lakukan dengan kita banyak uang gitu. Itu tadi kita bicara konteks Uus, dan kemudian
gue mau jelasin bahwa kalian dengan apapun kondisi kalian itu punya nilai ujiannya sendiri. Yang jadi point of view-nya adalah bahwa kalian harus sadar gitu, apa sih bentuk ujian yang Allah kasih dalam kondisi gua ini. Iya, kayak harus peka. Iya, kayak ujian sekolah negeri sama ujian sekolah swasta beda, tapi dapat sama dapat ujian. Mungkin kalau di sekolah negeri nggak pakai AC ruangannya, ya kan, mejanya ada rayapnya, terus di lacinya ada bungkus-bungkus bekas makan cakwe sama telur gulung, ya kan, kalau di sekolah negeri. Atau kacang, bumbu kacang tuh di dalam lacinya tuh. Nah kalau sekolah swasta emang ada AC-nya gitu, cuman kan ujiannya juga lebih parah daripada itu, dan ekspektasi dari orang tua mereka pun juga lebih tinggi. Kalau sekolah dan bayarnya juga lebih mahal. Iya, kayak sekolah negeri kayak udahlah yang penting lulus, udahlah yang penting mah kamu berpendidikan gitu, ngikutin jenjang ini ya. Kalau yang di swasta kan kita ini sudah menyekolahkan kamu mahal-mahal. Masa kamu akan menyia-nyiakan semua uang itu? Bapak ini sampai berhenti ngerokok biar kamu sekolah di sekolah yang bagus gitu kan? Iya, jadi emang jangan ngerasa kayak lu mah enak gitu, lu mah enak. Enggak, gue juga bisa bilang ke orang-orang yang mungkin nggak punya gitu, lu mah enak gitu. Gue juga bisa bilang kayak gitu. Kalau mau terus-terusan perhitungannya dikit di akhirat kan, iya, saya bilang gitu. Orang kaya panjang perhitungan. Aduh panjang bro, asli bro. Aduh yang gue bilang tadi jadi public figure nolong salah satu aja udah jadi masalah gitu. Iya, apalagi. Nah, terakhir nih Us, bahwa gue mau ngobrolin soal bagaimana lu melihat kesusahan yang lu terima, kan? Lu kan bisa eksis gitu di tengah musibah-musibah yang lu terima, entah dalam bentuk ekonomi atau apapun lah, atau sebagai public figure dan lain sebagainya. Nah, gue pengen tahu tuh bagaimana lu melihat masalah itu sehingga lu santai gitu ngadepin semua masalah itu. Bapak saya tuh dulu nggak napak orangnya. Dia sering ngejanjiin sesuatu hal yang dia tidak mampu untuk kasih ke saya, keluarga lah gitu. Dan itu yang ngebuat saya sering ngomong-ngomong orangnya, sering kayak pengen deh punya ini gitu. Tapi optimisme berlebihan itu yang tidak nampak itu juga jadi racun juga sebenarnya. Jadi kayak suatu saat pasti bakal bisa nih, gitu. Ternyata tidak bisa. Gitu. Akhirnya saya harus mencari kebahagiaan kecil biar saya bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi kayak kalau taruhlah kebahagiaan gua itu pengen punya mobil Lamborghini. Jadi sebelum gua dapat mobil Lamborghini ini, berarti gue tidak bahagia dong. Dan dengan tidak bahagia, gue bakal sering nyakitin banyak orang karena gue sedang tidak bahagia. Karena tujuan gue mobil Lamborghini. Bener nggak? Iya benar. Nah, gue bikin kebahagiaan kecil biar gue selalu bahagia. Dan nggak pernah lo upgrade kebahagiaan itu. Tidak. Iya, misalnya kan banyak loh orang sekarang bahagia dengan duit 10.000, besok udah jadi orang yang lebih kaya, wah 10.000 udah gak bahagia, baru bahagia kalau 1 juta, terus aja di upgrade. Padahal yang ideal sebenarnya nggak usah upgrade, karena lu bahagia kalau kebutuhan lu terpenuhi, itu aja dulu. Nggak usah pernah update. Karena saya sendiri pun kayak saya tuh nggak suka, maksudnya kayak sama orang-orang yang karena tujuannya belum tercapai, jadi dia berhak buat marahin orang, jadi sensitif sama orang, jadi gampang tersinggung sama orang gitu, karena tujuannya belum tercapai, karena kebahagiaan yang dicari belum dapat gitu, ya nggak? Tapi kalau orang-orang kayak saya nih, gitu, saya tuh cari kebahagiaan per jam, jadi misalnya 1 jam pertama nih apa yang membuat saya bahagia ya, ngerokok atau nge-vape gitu, senang, udah tuh, good mood tuh, ya kan? Sejam berikutnya, apalagi yang sering main PUBG gitu. Apalagi nih kita lagi kerja tapi masih pengen good mood hatinya nih. Nge-tweet yang lucu-lucu gitu. Instastory yang bodoh-bodoh gitu, yang goblok-goblok gitu. Jadi tiap jam itu kita maintain mood kita sendiri, jadi nggak ada alasan buat marahin orang yang sebenarnya punya masalah juga gitu. Karena kadang-kadang orang punya itu. Semua punya masalah kan, terus kenapa jadi masalah kita doang yang paling berat gitu? Lu tahu nggak? Gue tuh lagi pusing tuh mikirin gini.
seakan-akan orang yang dimarahin tidak punya masalah itu juga gitu. Tapi dengan kebahagiaan yang gua maintain per jam gitu, jadi lebih enak gitu. Jadi kalau mau sakit hati, ternyata ngapain marah juga, orang dia cuma punya masalah gitu. Yang kasihan kan orang-orang yang tidak punya solusi atas kebahagiaan diri dia sendiri gitu. Padahal kan pola pandang yang baik itu adalah melihat orang lain sebagaimana kita melihat diri kita. Artinya kalau lu punya masalah yang berat, lu seharusnya bukan bilang ke orang bahwa lu gak ngerti sih gua lagi masalah. Seharusnya padahal bilang gua ini lagi masalah. Mungkin juga orang juga seperti gua lagi masalah. Jadi gua santai nih. Bukan malah dia secara egois dia minta di ngertiin. Padahal kalau lu tahu bahwa lu punya masalah, lu harus berpikir bahwa orang juga mungkin sedang dalam keadaan yang sama. Jadi lu relasinya sama orang tuh subjek-subjek, nggak melihat orang sebagai objek budak yang harus melayani lu terus, gak egois. Kayak apa? Misalkan pusing gitu orang itu, padahal dia datang pakai BMW gitu kan, rumah AC gitu, terus kayak dia pusing gitu. Duh, ini kenapa ya hidup gua gini banget, kerja mulu gitu. Terus dia karena kebahagiaan dia adalah dia menjadi CEO sebuah perusahaan, terus dia harus ganti mobil, dia harus beli rumah gitu, kayak dia pusing dengan hal-hal yang sifatnya terlalu jauh gitu. Terus dia marahin orang-orang di sekitar dia yang datang ke kantor pakai MRT gitu, kayak lo tau gak gue lagi pusing karena gue tuh harus mikirin bisnis gue yang gini. Nih orang nih yang dimarahin tuh mungkin dia abis ya dipepet-pepet di MRT, ya mungkin ada sleting yang dibuka di MRT, terus kayak mungkin di jalan ditipu sama orang segala macam, kita nggak tahu kan gitu. Dan ini juga orang itu sedang sering kali mencari bahagia, padahal kebahagiaan itu sudah bisa dia dapat. Iya. Misalnya kemudian orang nih dia nyari bahagia nih. Dia bahagia dengan ngerokok dan ngopi. Tapi kemudian dia melihat orang di luar bahwa bahagianya dengan punya mobil, dengan ini. Akhirnya dia tinggalin kebahagiaan ini buat mencari kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Iya itu. Bahkan dia tinggalin yang padahal tujuannya kan mencari kebahagiaan. Iya. Tapi ada yang menganggap harta sebagai jembatan. Iya. Lu udah bahagia tanpa harta. Tapi karena lu nganggap orang lain itu bahagianya cuma dengan harta, lu jadikan itu ukuran diri lu. Akhirnya lu menggadaikan kebahagiaan yang sudah lu dapat untuk berjuang mencari harta yang banyak, dan akhirnya setelah sampai justru enggak bahagia. Ternyata kopi yang merokok yang enak tuh. Kopi yang merokok. Ternyata yang enak itu dulu kehidupan gua ketika sama keluarga gua utuh gitu misalnya, atau ketika gua gak dibikin pusing sama urusan-urusan dunia, urusan netizen gitu kayak dulu tuh saya tuh enak gitu, maksudnya nge-kick orang gitu kayak ya udah kalau nggak sepemikiran lo ya udah nggak usah kenal gitu. Nah ini kan udah nggak kenal gitu, terus beda pemikiran, terus komentar, terus auto unfollow kan apa sih gitu, maksudnya kayak gue juga tidak pernah merayakan 100.000 followers, 200.000 followers, 900.000 followers, nggak pernah gue gitu, karena menurut gue ya gue tidak meminta gue untuk di follow gitu, tapi kalau lo merasa satu pemikiran sama gue silahkan follow gue gitu. Jadi jujur aja kembali ke tadi. Gitu. Makanya kenapa ada orang yang menghina gua diem aja, karena setidaknya dia jujur. Setidaknya dia jujur. Uus. Ya, kembali tadi. Iya. Mending dihina daripada dipuji yang tidak jujur. Iya gitu. Jujur. Ya sampai yang ngatain saya jadi kesel. Gini, orang marah itu kan bertahap, bener nggak? Verbal, kepancing, kita balas verbal lagi, pancing verbal lagi, jadi mukul, jadi pakai fisik, terus konflik, bener nggak? Apa yang paling dibenci sama orang marah? Ketika gak disambut. Nggak disambut kemarin. Kayak ini, orang kalau ngelempar batu ke sumur tuh zaman kita kecil, ngelempar batu ke sumur, yang lu tunggu apa? Suaranya? Atau ciklur gitu. Iya. Nah orang marah juga melempar umpatan, melempar kebencian, itu yang ditunggu adalah suara baliknya. Kalau lu gak bersuara maka jadi gak seru dan dia akan jadi diem. Kalau nggak bersuara berarti golput tuh sumurnya. Iya kan? Bener. Iya. Pakai tadi ya Pak, lu bilang di jalanan kalau orang nabrak gitu. Kayak apa namanya,
marah-marah gitu kayak punya mata nggak sih lu? Apa maksud lu yang salah gitu kan kayak ngapain gitu kayak ya itu karena marah dia sambut marah gitu. Coba kayak lu punya mata nggak sih lu? Punya, alhamdulillah dikasih dari lahir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya juga punya. Kita komunitas punya mata kan? Kenapa gitu? Iya gitu. Terus saling merenung. Iya ya. Kebayang kalau ada teman-teman kita yang tunanetra gitu, kita harus lebih bersyukur ya. Iya. Udah, lu mau kemana sekarang? Kita ke yayasan tunanetra yuk, kita bantu mereka. Ayo, kan jadi positif ya gitu. Kenapa harus marah gitu? Kenapa harus bentak? Harus lu menyambut kemarahan itu dengan kemarahan lain gitu. Karena memang itu soal perspektif kita ngelihatnya dari mana. Iya. Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang yang jelek, kemarahan orang kita akan balik marah. Tapi gini, kalau di Islam itu kan ada istilah ambil hikmahnya. Nah, ambil hikmahnya itu salah satunya menurut gue ya seperti ini. Jadi kalau ada hal negatif yang dilempar ke kita, kita itu ambil hikmahnya, artinya cari sisi positifnya. Ada bencana, cari sisi positifnya. Ada umpatan orang lain, kita cari positifnya. Ada kemarahan orang lain, kita cari positifnya. Jadi emang yang terpenting itu memang husnudzon, prasangka baik. Karena itu yang diajarkan Allah pada kita gitu. Dalam hadis kursi itu dibilang ana indatoni abdibi. Gua ini kata Allah tergantung dugaan lu ke gua. Makanya orang Madura tuh gua sering cerita, orang Madura itu kalau kena musibah dia langsung menduga bahwa itu adalah rezeki yang tertunda. Dia duga itu rezeki yang tertunda. Itu menduga. Gua pernah pinjem mobil pick upnya temen gue yang Madura, terus gue bawa barang di sana dan akhirnya habis bensin. Kemudian gue nyari bensin, keluar ada yang nyuri barang-barang gue di mobil itu karena pintunya nggak bisa dikunci. Yaudah, ini gue pulang, gue langsung turun dari mobil bilang ke teman gue yang Madura, wah gue kena musibah nih. Kenapa? HP sama dompet gue hilang. Wah, mau dapat rezeki kata dia. Gila, gue langsung ditimpalin hal positif gitu. Gila, iya. Jadi karena dia berpegang teguh bahwa Allah itu tergantung pada dugaan lu. Kalau lu suudzon, maka yang akan dikasih adalah negatif sama Allah. Tapi kalau lu duga yang baik-baik bahwa itu adalah titik rezeki lu, kebukannya rezeki lu, maka Allah akan benar-benar ngasih rezeki. Atau dua, antara lu dikasih rezeki kata orang Madura, atau yang kedua adalah berarti duit itu, dompet dan HP itu bukan hak lu. Misalnya mungkin lu dapetinnya dari cara yang salah, yang lu gak sadar bahwa itu haram, sehingga diambil lagi. Atau mungkin cuma sekedar buat gugur dosa doang gitu. Dosa itu mah tolak bala gitu, atau seharusnya lu dapat musibah, akhirnya nggak jadi karena sudah dibayar dengan kehilangan itu. Iya. Oke, gua thank you banget nih. Terima kasih. Udah datang ke tempat gua, kita sharing-sharing. Karena gua mencoba untuk mengikuti Rasul lah. Gua mengikuti Rasul dengan nggak punya murid, tapi punya sahabat. Orang itu sering nggak ngehal. Sahabat-sahabat Rasul berkata, sahabat-sahabat Rasul bukan murid-murid Rasul. Bukan sahabat tahu. Sahabat gitu. Kalau itu udah gua bahas kemarin sama Coki. Nah, kebetulan lu tonton deh yang sama Coki Muslim tuh. Nah, jadi gua mencoba memperlakukan semua tamu-tamu gua di Jeddah Ngobrol sebagai sahabat gua gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ya banyak sekali yang udah kita obrolin. Terserah kalian ini kayak meja makan gitu. Kalian mau makan yang mana sesuai dengan kondisi kalian, keinginan kalian, selera kalian. Silakan ambil. Kalian mau dapat apa? Semoga jadi banyak pelajaran bagi kalian atau minimal banyak hikmah. Bisa jadi yang kita omongin ini bukan sesuatu yang benar-benar dapat kalian petik, tapi minimal ada memantik hikmah di pikiran kalian bahwa oh iya yang itu muncul dari diri kalian sendiri. Pokoknya kalian kalau misalnya ngerasa sedang banyak banget di DM gue juga yang bagaimana sih biar jujur gitu. Maksudnya gue kenapa kalau jujur malah dimusuhin gitu, gue jujur malah
dianggap tidak bisa dianggap bekerja sama gitu. Hey, teman-temanku, memang orang baik dan orang jujur itu jumlahnya lebih sedikit dibanding orang jahat. Kamu tidak tahu perang Badar. Hey, jumlah orang baik itu lebih sedikit dibanding orang jahat. Jadi selama kamu jujur, jalan aja nanti juga ketemu teman-temannya, ya kan? Kayak Rasul juga ketemu dengan sahabat-sahabatnya dalam perjalanan kan? Dan dalam kejujuran. Dan di Al-Quran yang sering disindir justru orang yang banyak. Aksarohum la ya'lamun, aksarohum la ya'qilun. Jadi jangan takut sedikit karena yang banyak memang sering disindir sama Quran. Memang kita cuma butuh satu orang jujur dalam satu tongkrongan, percaya deh. Dan dia akan menentukan tongkrongan ini mau gimana itu orang jujur itu. Karena saya banyak nongkrong gitu dan pasti saya opinion terakhir pasti dikasih ke saya. Gimana nih Us gitu kenapa ke gue gitu kayak karena dari awal gue udah ngasih option yang udah jelas ya kalau gue sih enggak gitu. Tapi orang nanya-nanya dulu deh baru balik ke yakin lu sih enggak gitu banget. Oke, thank you. Sahabat-sahabat gua, dan ini juga berlaku bagi kalian bahwa kalian jangan merasa gua menggurui atau apapun yang menyebabkan kalian agak mendongak dikit. Semua sama dan kita adalah sahabat yang saling berbagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.